Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang menjamin kemenangan yang gilang gemilang dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur kami ada di dalam rancangan Tuhan yang ajaib, rancangan Tuhan yang kekal, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian kami. Berkatilah setiap kami telah dipuaskan, dikenyangkan melalui puji-pujian malam hari ini. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami, berkati juga ibadah secara live, berkati jalannya pemberitaan firman Tuhan, berkati hambamu ini, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan sendiri yang menyempurnakan sukacita dan kemenangan yang kami telah terima malam hari ini daripadamu. Dan kami percaya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan di atas ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Malam, Bu. Shalom Ibu Ria. Ya, terima kasih buat Mbak Lisel yang telah memberkati kita semua melalui pujian penyembahan malam hari ini. Tadi saya cuma bisa terkagum-kagum, cuma bisa tersenyum. Kenapa? Memang hari ini tema yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita dengan judul kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Yuk kita katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan Dia kita bisa luar berbicara biasa. juga Haleluya. kepada Mbak Lisel yang memimpin kita malam hari ini. Artinya Tuhan mau kita lebih lagi, lebih excited lagi dalam hidup kekristenan kita karena kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita yang sangat dikasihinya. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan malam hari ini dengan tema kita lebih dari pemenang. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya akan bacakan buat saudara. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada anak-anaknya itu tidak tanggung-tanggung, ya. Saya cuma terkagum-kagum, tercengang-cengang, ya, melihat bagaimana Roh Kudus bisa berbicara kepada orang-orangnya dalam satu kumpulan, ya.
seperti yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan mau supaya kita yang telah menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita menyadari bahwa kemenangan itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, kemenangan di dalam Kristus itu pasti adanya. Kemenangan di dalam Kristus pasti adanya. Jangan kita masih meragukan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kemenangan kekal juga Tuhan sediakan bagi kita. Sepanjang kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, sepanjang kita berjalan di dalam koridornya Allah, sepanjang kita berjalan di dalam jalan kebenaran Kristus, maka kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian kita. Amin, saudara. Mari kita mau responi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu ketika firman Tuhan disampaikan, bagaimana kita telah ditebus oleh kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan kepada kita bukan kasih yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal. Dialah yang berinisiatif datang ke dalam dunia ini. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Manusia yang telah berdosa ini. Manusia yang akan menuju kepada kebinasaan. Manusia yang akan menuju kepada kehancuran. Manusia menuju kepada kematian kekal. Tetapi Tuhan melalui kasihnya yang dicurahkan di tengah-tengah kita tidak membiarkan satu orang pun yang ada di muka bumi ini terhilang untuk selama-lamanya. Kasihnya dicurahkan, dilimpahkan bagi kita. Kasihnya membuktikan bahwa kasihnya sempurna adanya. Mungkin ada di antara kita mengalami satu keadaan yang penuh dengan problematik di dalam kehidupannya. Ya, ada sakit penyakit, ada masalah yang bertubi-tubi, ada hubungan yang tidak harmonis satu dengan yang lain. Tetapi kasihnya sanggup membebaskan, sanggup memulihkan, sanggup memperdamaikan. Bahkan hubungan yang tidak harmoni, yang dingin, yang beku, sanggup dicairkan ketika kasih Tuhan melingkupi orang-orang yang mengalami satu keadaan yang demikian. Kasihnya mampu, ya, kasihnya mampu untuk menyelamatkan kita, mampu untuk memulihkan kita. Ya, ketika seseorang sadar bahwa dirinya tidak mampu melakukan apapun untuk membebaskan dirinya, bahkan dari segala kejahatan dan dosa. Ya, ingat bagaimana manusia lama kita diliputi oleh segala kejahatan dan dosa, bahkan tabiat dosa, warisan dari kakek buyut kita terdahulu yaitu Adam. Ya, kita menerima warisan dosa itu, tetapi Yesus ya melalui kasihnya yang dicurahkan di tengah-tengah kita sanggup membebaskan dan menyelamatkan kita, mengampuni kita, membasuh kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Siapakah kita ini? Ya, kasihnya bukan murahan. Ya, kasihnya mahal melalui kematian. Ya, melalui tubuh dan darahnya yang dikorbankan bagi kita orang berdosa. Ya, kita yang seharusnya terkutuk, kita yang seharusnya menerima hukuman. Ya, kita yang seharusnya menerima kematian kekal itu. Tuhan datang untuk menggantikan. Tuhan datang untuk menanggung segala kesakitan kita, segala penderitaan kita ditimpakan kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dibebaskan. Kita diselamatkan. Ya, barter kasihnya tercurah bagi kita. Bagi yang percaya. Contoh lain,
Seperti seorang petinju, walaupun dia sudah babak belur, dia menerima sabuk kemenangan, ya, bahwa hadiah yang diterima justru dipersembahkan kepada istri dan anak-anaknya. Lebih dari pemenang, itulah keluarga yang menerima hadiah istimewa. Demikian pula dengan kita nggak perlu sampai babak belur, kita nggak perlu sampai berdarah-darah, tetapi Yesus yang menggantikan kita, dialah yang menerima hukuman itu, dialah yang menerima kesakitan itu, supaya kita dibebaskan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, saya mengalami satu keadaan yang seperti terhukum. Ya, saya mengikuti sesuatu hal, karena saya tidak merespon, ya ada miss, ya ada mentor. Saya tidak merespon sama sekali. Rupanya saya diskorsing selama 3 hari. Saya ngomong sama suami, Pak, saya kok nggak bisa melakukan sesuatu, saya bilang begitu. Iya, kamu diskorsing sama miss, katanya gitu. Waduh, saudara, rasanya kayak orang terhukum, benar-benar. Saya nangis, rasanya gimana ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa selama 3 hari. Rupanya itu hukuman buat saya karena tidak merespon. Suami coba ada pendekatan dengan Miss, ya, karena suami orang terdekatnya lah gitu. Tapi semua kembali kepada Miss, kata suami. Kalau memang harus menerima hukuman seperti itu, ya sudah gitu. Tapi ternyata tanpa pengetahuan suami, tiba-tiba kok saya bisa melakukan sesuatu gitu loh. Saya sebelumnya sudah nangis seunggukan, rasanya kayak orang terhukum gara-gara saya tidak merespon. Seperti itulah yang saya alami. Saudaraku, ketika saya mengalami keadaan seperti itu, saya coba mengingat kembali kalau saya benar-benar terhukum untuk selama-lamanya. Tidak ada satu kesempatan pun untuk bertobat, tidak ada satu kesempatan pun untuk menerima kasih Tuhan, tidak ada satu kesempatan pun untuk menerima yang terbaik. Apa jadinya kalau Tuhan tidak berinisiatif datang ke dalam dunia ini? Apa jadinya kita terhukum untuk selama-lamanya? Kita terhilang untuk selama-lamanya. Kita mati di dalam neraka selama-lamanya. Tapi saya bersyukur melalui apa yang saya alami. Mungkin tidak seberapa hukuman itu. Cuma 3 hari kok. Tapi kalau kita terhilang untuk selama-lamanya, tidak ada pintu pertobatan, tidak ada pintu kasih karunia, apa jadinya manusia yang ada di dunia ini? Tetapi kita bersyukur Tuhan kita melihat jauh ke depan. Dia tidak membiarkan rancangannya gagal. Dia tidak membiarkan rancangannya sia-sia. Dia rela turun ke dalam dunia ini hanya untuk satu tujuan. Kekal menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Pintu pertobatan terbuka lebar bagi kita. Pintu kasih karunia terbuka lebar bagi kita. Dan itulah kasih yang kita telah terima melalui kematian dan kebangkitannya. Membuktikan Tuhan kita hidup. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Yuk kita lihat di Roma 8 ayat 35 sampai dengan 36. Kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang oleh karena kasih Tuhan pada kita. Bukan karena usaha kita sendiri. Ingat, bukan karena usaha kita sendiri. Ingat, manusia memiliki banyak keterbatasan dalam segala hal. Bahkan kasih kita pun tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kasih kita ini apalah, ya, tidak ada apa-apanya. Yuk kita buka di Roma 8 ayat 35 sampai dengan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dikatakan tidak ada, bahkan sekalipun di tengah penindasan, di tengah kesesakan, di tengah penganiayaan, di tengah kelaparan, di tengah ketelanjangan, di tengah bahaya, bahkan pedang sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lihat di ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ingat bagaimana di Mazmur 23 ayat 4. Yuk kita lihat. Mazmur 23 ayat 4. Ini sangat familiar, ayat ini di tengah-tengah kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita dalam keadaan yang kurang baik, sekalipun atau dalam keadaan sangat menegangkan di tengah-tengah kita. Mungkin kita pernah diperhadapkan ketika sudah di ambang pintu, ya, kita mengalami ada keadaan yang mungkin di titik terendah pada saat itu, mungkin keadaan keuangan yang sangat pelik, sudah mau jatuh tempo misalkan, ya, atau sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, tetapi sudah di ujung tanduk, apalagi dengan vonis dokter, tinggal menghitung hari misalnya. Kita tetap punya satu keyakinan, sekalipun di tengah keadaan yang demikian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan tidak menyuruh kita untuk masuk ke dalam medan perang dan terus bertahan sampai kita babak belur dan akhirnya mengalami kebebasan dari medan pertempuran dengan kondisi yang sangat lemah dan hampir mati. Yang Tuhan inginkan adalah kita memasuki setiap medan pertempuran bersama Tuhan. Artinya dalam segala keadaan kita melangkah, kita berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah mengalahkan setiap musuh di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Keadaan boleh tidak baik, sakit penyakit boleh tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun di tengah keadaan yang demikian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu musuh pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, seperti pujian tadi. Makanya karena kita menyadari Yesus sudah bangkit dari kematian, harusnya kita ini lebih excited lagi dalam menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak punya masalah. Masalah pasti ada. Di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, bahkan di tengah rumah tangga, atau di tengah lingkungan. Masalah pasti ada. Tetapi bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, inilah yang harus ada pada kita. Artinya kita tidak melangkah sendirian. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang sekalipun tidak dapat memisahkan kita. Mungkin kita merasa hidup kita telah gagal, selalu mengalami persoalan demi persoalan. Sepertinya tidak ada juntrungannya, tidak ada titik kalau dibilang. Bahkan begitu mendera hidup kita. Saya pun mau mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya akan bebas dari masalah.
Tetapi Tuhan berjanji Dia akan tetap menyertai kita. Sebagaimana di Mazmur 23 ayat 4 tadi. Bagaimana untuk kita berkemenangan di dalam Kristus? Bagaimana untuk kita berkemenangan di dalam Kristus? Yuk kita lihat yang pertama. Kita harus mengetahui rahasia kemenangan kita. Bahwa kematian Kristus di kayu salib untuk mendamaikan, menebus, menggantikan, membenarkan, membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, bahkan dari kutuk sekalipun. Ini yang harus ada pada kita. Artinya, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, ini yang harus ada pada kita. Mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Kita memiliki identitas yang jelas. Ketika kita percaya, bahkan dikatakan kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Artinya di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Ingat, iblis adalah bapa pendusta. Dia akan berkata, nggak mungkin kamu sembuh dari sakit. Nggak mungkin kamu menang dalam masalah. Dia akan terus meneror kita. Kamu nggak layak. Kamu nggak pantas. Kamu orang berdosa. Kamu dikucilkan. Kamu diasingkan. Itu cara kerja iblis. Dia bapak pendusta. Yohanes 10 ayat 10a. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Sekarang, apakah kita akan membiarkan iblis terus meneror kita, mendakwa kita, merusak kita, menghancurkan kita melalui omong kosongnya? Ingat, iblis telah dilucuti. Iblis telah dipatahkan melalui kebangkitan Kristus. Andaikan dia tahu kalau Yesus bangkit pada saat itu, mungkin dia tidak akan membiarkan Yesus menderita, Yesus disalibkan sampai mati. Andaikan dia tahu Yesus bangkit, tapi kita bersyukur iblis tidak tahu rancangan Tuhan yang sempurna itu. Kitalah yang harus meyakinkan diri kita. Kitalah yang harus menyemangati diri kita. Kita ini adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita yang harus ngomong ke diri kita. Identitas kita jelas sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Kita berhak menerima warisan kekal itu. Warisan ilahi itu. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan otoritas. Ya, seperti tadi di Lukas 10 ayat 19, menginjak ular dan kalajengking. Dan Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Sakit penyakit boleh ada, masalah boleh ada, tapi yakinkan diri kita. Sepanjang kita menyertakan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kesibukan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sakit penyakit tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Masalah tidak dapat memisahkan kita dari
kasih Kristus. Karena itulah kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus membangun mesbah yang benar bersama Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Dia. Karena itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan menunda-nunda, kita tidak akan menggampangkan segala sesuatu. Makanya sekalipun kita di tengah kesibukan pekerjaankah, pelayanankah, tetap punya prioritas utama melalui mesbah yang terus terbangun setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai ditukar dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Ada 3 ciri yang kita peroleh dari Rasul Paulus menurut Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Untuk kita mendapatkan ciri sebagai pemenang, ya. Ada firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, jangan cepat puas. Seringkali ini bisa membuat kita jadi sombong rohani. Kita mungkin pernah merasa puas dengan pencapaian-pencapaian di masa lalu. Kita tidak sadar bahwa hal itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi sombong rohani. Makanya kita harus terus mengupgrade kita punya talenta, karunia, dan potensi yang ada pada kita. Tuhan itu selalu membawa ke dimensinya yang lebih besar. Tetapi manusia seringkali berlamban-lamban, berlambat-lambat, sehingga kita tidak bisa mengikuti alunannya. Kita nggak bisa sepakat dengan Tuhan dan kerajaannya. Kita nggak bisa sepakat dengan visi dan misinya. Karena keterlambanan kita tadi. Karena kelambanan kita tadi. Ya, kita jangan cepat merasa puas. Kita harus selalu mengupgrade. Kita selalu mau diperbaharui hari ke hari. Waktu ke waktu. Sehingga Tuhan selalu menyatakan hal-hal yang baru di hidup kita. Yang kedua, jangan membawa beban. Ibarat seorang atlet ketika sedang mengelilingi lapangan. Kalau dia membawa ransel di belakang punggungnya, itu akan menjadi lamban langkahnya nanti. Demikian pula, apa yang menjadi beban di masa lalu, tanggalkan itu. Tanggalkan itu. Dan yang ketiga, fokus pada tujuan. Supaya kita dapat meraih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih antusias lagi, lebih excited lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalankan hidup kita sebagai pemenang-pemenang Allah. Ingat, kemenangan sudah Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Penyertaannya sempurna atas kita. Dan biarlah kita terus di dalam penyertaannya dan melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang sangat dikasihinya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu tidak dapat diukur dengan apapun itu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat jaminan ini Bapa. Kami bersyukur
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kasih-Mu dicurahkan, dilimpahkan ke atas kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih. Karena kasih-Mu selalu ada bagi kami. Di saat kami tidak mampu, Engkau yang memampukan kami. Di saat kami tidak kuat, Engkau yang menguatkan kami. Di saat kami tidak sanggup, Engkau yang menyanggupkan kami. Masalah Tuhan izinkan untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan tidak pernah menjauhkan kami dari kasih-Nya. Tuhan tidak pernah menjauhkan kami dari kasih-Nya. Kasih-Nya selalu ada bagi kami, anak-anak yang sangat dikasihinya. Terima kasih Bapa buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami juga makin lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, Engkau juga mengingatkan kami bahwa untuk berkemenangan, yang pertama kami harus mengetahui rahasia kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang kedua, mengetahui posisi kami, yaitu identitas kami jelas di hadapan Tuhan. Ketika kami percaya, kami telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, menggunakan otoritas kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan telah sediakan itu bagi kami. Kami dapat menginjak ular dan kalajengking. Dan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada 3 ciri hal yang harus kami perhatikan untuk menjadi pemenang-pemenang Kristus berdasarkan surat Rasul Paulus pada surat Kolose Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Yang pertama, kami tidak cepat puas. Yang kedua, kami tidak membawa beban-beban di masa lalu. Dan yang ketiga, kami fokus pada tujuan. Roh Kudus ini kami mau mengalami kemenangan yang pasti, kemenangan yang kilang gemilang di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Engkau sudah jamin itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.